Walaupun saya nyanyi untuk semua partai politik, tapi di tahun 2018 saya dipinang oleh PDI Perjuangan, ya udah Raul sangat mendukung. Walaupun jauh hari sebelum saya dapat rekomendasi, saya udah bilang juga sama Mbak Ketua, Mbak Puan Maharani, bahwa memang dia menyampaikan bahwa pilkada selain biaya mahal, walaupun itu akan ada dukungan dari partai. Ini rumpi ya, emang bener ya dia yang nulis loh, udah rigid loh ya waktu itu ya. Itu udah prestasi ya, zaman sekarang kayak Rano Karno, Yesi Gusman kali ya kalau zaman dulu. Hai sahabat Liputan 6, berjumpa lagi bersama saya Wayan Diananto dalam Bincang Liputan 6. Kali ini ada wawancara khusus dengan politisi sekaligus diva Indonesia. Siapa dia? Oke, Krisdayanti. Mbak Yanti, apa kabar? Baik, kamu juga ya orang-orang lama. Orang-orang lama banget ya. Oke Mbak, kita flashback ke awal karir ya. Ya, makasih. Selama ini orang tahunya adalah Krisdayanti menang Grand Champion Asia Bagus, kemudian rekaman bareng Hema Gita yang kemudian bermetamorfosis menjadi Warner Music. Padahal kalau mau mundur ke belakang, ternyata karirnya nggak sesimpel itu. Banget. Jadi tepatnya seperti apa mulainya Mbak? Makanya paling seneng kalau flashback, kayaknya baru kemarin gitu ya usianya 16, jadi sekarang usianya berapa, 27 nggak ya? Oh padahal udah mau 50. Ya seneng kalau kita bicara tentang tantangan saya waktu memenangkan Asia Bagus usia 16 tahun itu adalah bahwa kemenangan Asia Bagus membawa kontrak dengan international label yaitu Pony Canyon, yang mana di situ saya dengan kemenangan itu justru saya nggak boleh punya rekor dengan Indonesia gitu loh, ya kan? Jadi itu yang banyak orang bilang udah menang internasional, tapi kok di dalam negeri nggak bikin apa-apa nih Kade saat itu. Sampai akhirnya saya berpikir bahwa memang saat itu Pony Canyon adalah jembatan untuk saya go internasional di awal karir, karena memang yang punya Asia Bagus itu NHK TV yang memang Jepang. ada related dengan label Pony Canyon, dan setelah itu memang cukup lama nggak bikin produksi di dalam negeri. Akhirnya ya usia-usia masa produktif kan tentunya sinetron sedang rame-ramenya, jadi waktu itu juga jadi model juga ya kan. Kalau sekarang tuh zaman-zaman apa sih endorser dan lain-lain gitu ya, tapi saat itu usia produktif tentunya aku isi dengan hal-hal positif, dan alhamdulillah di usia 19-20 gitu, 19 lah ya, kontrak dengan Hema Gita cukup lama tuh, Pak Handi dan Bu Acin, bahkan sempat juga kerjasama dengan Mas Anang juga untuk memperkuat label di Hema Gita, baru mereka bertransformasi ke Warner Music sebagai PMA, dan tentu ini juga sebuah peluang karir yang sangat luar biasa, karena kalau Warner Music kan pastinya walaupun kita nggak signing kontrak di Amerika, tapi apapun produksinya sebagai lokal label kita harus develop ke Amerika, artisnya bikin apa, dan alhamdulillah waktu itu sempat bersama Erwin Gutawa mengaransemen sebuah lagu ciptaan Diane Warren yang memang dia pencipta lagu-lagu beken untuk almarhum Whitney Houston dan lain-lain, dan ini cukup menjadi milestone saya juga untuk membawakan lagu-lagu pencipta luar negeri gitu ya. Iya. Koreksi kalau saya salah, dulu sempat juga jadi rekaman pakai nama Dayanti. Krisdayanti, pasti ya. Terus kemudian juga kalau nggak salah pernah tampil juga di TVRI pakai nama Yanti Sara kalau nggak salah. Iya. Bahkan nyanyi lagu-lagu cover juga gitu ya. Karena memang ya ibaratnya mungkin demand-nya besar dari para produser untuk menawarkan saya nyanyi di mana-mana. Tapi kan saya terkait kontrak luar negeri ini nggak bisa sembarangan gitu kan. Jadi sering tampil di waktu itu nggak banyak stasiun TV, ya TVRI buat saya itu rumah yang mengantarkan saya sampai punya kesempatan nyanyi di Asia Bagus, karena kan TVRI kan memang yang digandeng oleh NHK untuk mencari talent-talent baru termasuk Dewi Gita, gitu. Jadi baik Krisdayanti dan lain-lain, tapi memang waktu itu sebetulnya nama asli saya kan Kris Dayanti, itu nama dari orang tua.
tapi karena mungkin ya desain kan waktu itu kan kayaknya desain grafis untuk kaset dan CD itu kan kayaknya orang berlomba-lomba untuk bikin keren-kerenan kan gitu kan zaman dulu kan. Kalau sekarang kan pakai artificial intelligence jadi langsung. Kalau dulu kan kayaknya kreativitas tuh jadi kayak satu tonggak gitu untuk bikin album ini kemasannya menjadi baik, sampai akhirnya kalau kita ke toko-toko CD dan kaset konvensional kan zaman dulu kayak udah keren sekali kan di Sabang, terus di Blok M. Jadi kadang kita nggak tahu lagunya kayak apa, kalau lihat covernya keren pasti tuh albumnya bagus, ya kan? Bener-bener. Sangat menentukan tuh. Bener-bener. Jadi memang dulu tuh sempat bikin album dan bikin CD, kaset itu kayaknya memang benar-benar sebuah proses untuk seorang penyanyi bisa punya peran andil ya. Betul. Banyak yang bilang bahwa titik balik karir Krisdayanti di tahun 98 merilis album Sayang dan memperkenalkan inisial KD untuk pertama kalinya. Seneng banget sih kamu bisa punya. Dan yang menarik adalah album Sayang ini yang dijadiin hits radio adalah Masih Ada Waktu. Tapi kemudian ada waktu. Betul. Ya. Ini soundtrack sinetron juga ya. Iya. Semua itu. kayak laguku ada soundtrack sinetronnya. Terus yang dibikin video klip adalah Ku Tak Sanggup, tapi yang meledak adalah Menghitung Hari. Nah, yang katanya itu 98. mengubah wajah karir seorang Krisdayanti untuk selamanya. Seperti apa? Aduh, itu kayaknya 2 episode nggak selesai kalau ngomongin. Karena saya ingat 98 itu tonggak kita krisis moneter. Yes. Itu catatan. Dan ketika saya syuting video klip di Kebun Raya Bogor, saya masih ingat gimana semua harga naik. Terus tiba-tiba kita juga mikirin label-label musik juga setengah mati. Ya saya masih ingat, saya juga di situ awal-awal hamil putri saya pertama kan itu gitu. Sampai akhirnya karena nggak kebayang waktu itu tren musiknya mau menjadi seperti apa. Jadi lagu Masih Ada Waktu dan judul Sayang itu lebih ke elaborate ke semua rasa ya kayaknya, memang perasaan sayang. Lalu juga Ku Tak Sanggup dibikin sebagai video klip pertama itu juga unik karena menggandeng Rizal Mantovani sebagai pembuat video klipnya. Seperti biasa dia kalau bikin video tuh kayaknya harus punya makna gitu kan. Jadi kita diboyong ke Kebun Raya Bogor dengan daun-daun dan lain. Mahkota daun-daun kering. Mahkota daun-daun kering dan dalam masa berganti kan memang waktu itu kan gitu, single pertama, lihat penjualannya, single kedua gitu, dan saya hamil 8 bulan, single Menghitung Hari dibuat dan itu udah menggandeng sutradara dari Singapura kalau nggak salah, jadi memang Warner cukup explore lah dengan album itu gitu ya. Dan lagu Menghitung Hari ciptaan Melly Guslo ini juga di mixing langsung sama orang Jerman gitu kan, jadi memang banyak melibatkan orang-orang yang keren lah ya kala itu. Dan video klipnya saat itu pakai kamera 35 film yang masih bunyinya masih kerak gitu. Itu mahal loh. Iya mahal. Dan itu sebetulnya lagu Menghitung Hari itu saya dapatnya dari Melly itu gandeng sama lagu Yang Ku Mau, tapi Yang Ku Mau disimpan dulu untuk masuk album Mencintaimu tahun 2000. Jadi memang bisa dibilang memang transformasi dari analog itu aku masih merasakan banget itu sensasinya, gimana lagu-lagunya diisi pakai orkestra. Di studio dengan orang-orang hebat yang sekarang mungkin ya antara sudah pensiun sama udah beberapa nama yang juga udah almarhum ya. Jadi memang bukan saja memberikan transformasi dan wajah, tapi juga lagu-lagu itu memang terlihat kerennya karena masih bisa bertahan dan masih bisa didengar sampai sekarang sebagai sebuah legacy. Bahkan anak-anak saya juga masih mendengar ya, jadi lagu-lagu itu bukan hanya sekedar wajah tapi juga menjadi titik transformasi bahwa karya itu memang harus dipikirin secara utuh ya. Bahwa lagu itu punya makna, punya magnet, adalah sebuah kekuatan dari penyanyi, pencipta lagu, arranger, komposer sampai semua elemen mendukung.
Oke. Bisa dibilang tahun 98 itu salah satu momen emasnya Krisdayanti karena ada sinetron berjudul Doaku Harapanku. Ini adalah pelopor sinetron Ramadan pertama dan pelopor sinetron stripping atau sinetron yang tayang tiap hari pertama dalam sejarah pertelevisian Indonesia. Kok bisa sih Mbak ngide untuk gue mau deh ikut membintangi sinetron Doaku Harapanku dan jadi pemeran utama pula? Itu setelah lagu Menghitung Hari mendapatkan satu penghargaan juga. Ya. Kita waktu itu ada di satu TV swasta bahwa pernah nyanyi habis melahirkan Aurel tuh ada 1 jam bersama, acara 1 jam bersama yang mana saya nyanyi dengan band, orkestra, Indra Lesmana juga ada, Mas Erwin juga ada. Di situ memang 98 itu menjadi satu ya dalam penderitaan saat kita semuanya krisis moneter yang semuanya dalam keadaan sulit pun itu ternyata memberikan satu hadiah yang sangat besar. Album itu meledak hampir 200.000 kopi saat itu ya. Sampai aku masih ingat tuh nyusuin Aurel, lagu itu ada di mana-mana saat itu 98 dan tawaran sinetron pun akhirnya ya gitulah ya. Siapa yang mungkin namanya sedang hit saat itu ditawarin tanpa melihat sinetron ini cocok atau enggak gitu ya. Jadi ditawarin aja saat itu produser Pak Rampun Jabi yang memang sebetulnya nggak pernah nyangka juga mungkin ya stripping itu. Dia menawarkan tapi mungkin saya juga antara nggak ngerti tapi seneng aja, namanya juga anak 21 tahun. Tiba-tiba biasanya honor sinetron yang kita dibayar per minggu, ini tiba-tiba 1 episode 1 hari, yang bener gitu kan. Pasti kan anak muda, namanya anak muda produktif seneng dong ya. Tiba-tiba nilai kontraknya bisa berlipat-lipat gitu saat itu. Loh. Ini rumpi ya, emang bener ya dia nulis loh, 2 digit loh ya waktu itu ya. Itu udah prestasi ya, zaman sekarang kayak Rano Karno, Yesi Gusman kali ya kalau zaman dulu. Banget. Nah jadi tiba-tiba saat itu sama Diki Wahyudi ya, sinetronnya itu sebetulnya saya panggil Pak Ram tuh Dedi, nggak pernah menyangka bahwa sinetron itu ditonton oleh 80 juta seluruh masyarakat Indonesia, tidak saja oleh kaum muslim yang umat muslim yang sedang berpuasa, tapi juga bahkan eksekutif muda yang kemana-mana bawa TV kecil zaman dulu itu nonton maghrib. Iya kan, artinya kan bahwa cerita ini sangat universal, terus juga hampir semua mata melihat sinetron Doaku Harapanku di jam prime time, tapi mempengaruhi hidup kita, artinya kita syuting sampai jam 2, jam 3 pagi, kita syuting sampai sore, langsung Pak Ram sendiri yang turun ngedit, langsung dikirim ke stasiun TV yang saat itu. Jadi hampir bisa dibilang yang mau takbir, itu kita masih kerja. Wow. Itu kayak gitu tuh waktu itu ya kondisinya. Dan meledaknya sekali itu sampai kayaknya habis lebaran langsung produksi lagi. Iya, ada sequelnya kan? Ada sequelnya gitu kan, artinya kan memang sesuatu yang nggak direncanakan tapi membawa berkah sampai merubah sistem sinetron Indonesia, jadi semuanya stripping sampai akhirnya kita kehilangan yang namanya kualitas, mohon maaf ya. Karena apa? Produksi dibagi. Ya, ngebut dibagi sampai mohon maaf artisnya sendiri nggak ada MCU, semuanya di white kayak gitu, terus nggak ada foreground, nggak ada master close up, semua mungkin artisnya tektoknya ngadep tembok karena ngejar pemain-pemain, semua diambil sama produksi sinetron lain. Itu transformasi stripping itu sebetulnya bukan ide dari kami, tapi memang membawa berkah untuk kami, tapi sistem kerja yang berubah dan akhirnya mengurangi kualitas. Nggak tahu ya sampai sekarang sistemnya bagaimana, itu masih stripping atau kayaknya masih stripping ya, karena mama saya masih nonton setiap hari. Iya stripping terus tuh kayaknya. Salah satu adegan yang paling ikonis di Doaku Harapanku adalah ketika Anissa diusir oleh mertuanya. Ya ampun. Diusir keluar rumah pas lagi buka puasa, akhirnya dia buka puasa pakai air hujan. Ya ampun. Banget. Ya kan? Tapi kan cerita-cerita zaman dulu kan itu kenapa masih orisinil loh.
Iya kan, cerita-cerita zaman dulu tuh kayaknya masih bener-bener kayak menyayat, tapi memang kayaknya realitanya gitu ya dibanding sekarang loh. Jadi aku bilang pemain sinetron zaman dulu sih luar biasa. Anjasmara, ya kan, Tamara Blazinski yang kayak berdarah-darah terseret-seret. Terus sinetron aku juga itu yang abis melahirkan yang pakai darah yang Beno itu kayaknya juga abad 21. Yes. Itu ya ada Sofwan Sopyan dan Widiawati. Nah, itu pertama kali saya 96 main sinetron, coba bayangin harus nunjuk almarhum Bapak Sofwan Sopyan sama Bu Widiawati. Jadi kan zaman dulu tuh bener-bener deh pemain sinetronnya tuh nggak kualitasnya tuh bener-bener keren. Betul. Banyak yang bilang bahwa album Sayang sukses tuh karena faktor keberuntungan, tapi kemudian Krisdayanti membuktikan di tahun 2000 album Mencintaimu terjual hampir 400.000 kopi. Wow, itu ya. Video klip Mencintaimu dapat penghargaan dari Video Musik Indonesia. Artis dengan interpretasi terbaik. Waduh. Wow. Kamu ini bisa diagendakan nggak ya? Semuanya kayak semua catatanku ada di kamu nih. Tapi keren ya. Kadang-kadang kita gitu. Kadang kita berbuat sesuatu malah kadang secara remarks kita nggak ingat, tapi akhirnya menorehkan sebuah sejarah, dan saya terima kasih sekali sebetulnya untuk industrinya saat itu. Karena kita tahu bahwa kalau kita bilang, wah era milenial tahun 2000 kayaknya mobil udah pada terbang. Walaupun kita temui tidak ada gitu ya. Tapi memang kenyataannya saat itu transformasi musik dari analog ke digital itu merubah kita semua, kerja kita juga berubah. Artinya Mencintaimu itu memang secara musikalitas menumbuhkan kelas yang sangat-sangat istimewa buat saya, termasuk orkestrasi, ya kan, semua musiknya live, lalu semua senimannya tuh benar-benar main di situ, ya kan, terus interpretasi lagunya juga sangat-sangat mewah, dan bahkan lagu Mencintaimu mungkin sampai saat ini ribuan kali saya nyanyikan masih dengan suasana yang syahdu, sampai Pak Erwin Gutawa juga dengan aransemen baru pun dia masih menilai bahwa ini lagu udah perfect, nggak perlu backing vokal, nggak perlu musik tambahan yang bagaimana, udah sangat luar biasa, bahkan nggak bisa dinyanyikan, mohon maaf ya, boleh orang di cover tapi karakter itu nggak bohong gitu. Memang seolah-olah lagu itu diciptakan untuk Krisdayanti aja. Makanya nggak heran dia masuk dalam 50 penyanyi Indonesia terbaik sepanjang masa. Waduh. Versi salah satu majalah yang sekarang udah almarhum. Ya nggak sih, Mbak? Luar biasa loh itu. Luar biasa nih. Ini Wayan nih ngefans sama aku atau cuma nyatet ya? Enggak ya. Terima kasih. Tapi memang itulah dari awal kan aku udah buka bahwa orang-orang lama yang mungkin bisa mencatat sebuah karir. Oke, lalu setahun setelah Mencintaimu menggelar konser tunggal untuk kali pertama di JCC. Lalu dapat gelar Diva. Gimana tuh? Tapi boleh dibilang masa itu memang eranya penyanyi perempuan. Oke. Ya kan? Ada di saat kita tuh ambles semua dangdut yang maju. Ada di saat penyanyi perempuan kita habis semuanya frontline, semua penyanyi band. Ada kan? Ada momen itu. Ariel, terus semua penyanyi Sheila on Seven, semua Padi. Memang sepertinya kayaknya kita ini ya ada rotasi trennya. Jadi rotasi tren itu ada, lalu semua unsur pendukungnya juga ada. Mungkin di tahun 2001 itu memang eranya penyanyi perempuan. Jadi kalau ultimate diva itu bisa disandangkan, mungkin karena saat itu kan kita tahu Jakarta Convention Center satu tempat yang megah, yang bahkan bisa menampung ribuan orang. Walaupun saya juga bilang ke government saat itu kita tuh hampir nggak punya dome untuk konser bermusik, itu kan tempat olahraga, tempat conference, sebetulnya bukan tempat untuk artis menggelar konser, tapi itu menjadi satu titik sejarah kalau ya ibaratnya kalau penyanyi udah nyanyi di Malang, udah itu jadi tolak ukur lah untuk jadi penyanyi ini, atau di Surabaya, di Bandung misalkan, di Medan gitu. Nah ini di JCC ini memang tempat untuk bisa menyuguhkan kualitas peran seorang penyanyi, di mana tiket laris adalah bukti bahwa penyanyi ini diterima. Saat itu kan 5.000 pack, lalu
disiarkan langsung di TV saat itu kan, SCTV ya. Yang kita tahu, dan ini menjadi tolak ukur semua penyanyi kalau mau dibilang ajangnya naik kelas ya harus bikin konser tunggal. Dan konser tunggalnya 3 tahun berhasil. kemudian Mbak Yanti merilis album Cahaya. Koreksi kalau saya salah, terjual 450.000 copies, dapat triple platinum untuk kali pertama. Albumnya ada 4 cover ya. Itu juga keunikan, itu idenya Pak Iman Sastrosatomo yang saat itu langsung menjadi pimpinan di Warner Music, ya kan. Jadi seperti mungkin waktu itu sebetulnya juga seperti Michael Jackson, walaupun satu album tapi cover CD-nya tuh macam-macam gitu. Jadi ini juga buat marketing bagus, tapi juga satu nilai value-nya ada ketika lagu ini juga ini ya, pilihlah aku, lalu Cahaya, cobalah untuk setia, Mahadaya Cinta, Penasaran, semua ada di situ, semua hitsnya tuh memang cukup lama ada bertengger di charts lagu di semua radio. Dan kayaknya kan memang kita tuh masih menilai bahwa ya memang harusnya sampai sekarang radio tuh punya peran penting sekali sampai sekarang. Makanya tuh buat kita menggerakkan tidak saja pendengar tapi semua orang tuh dengerin radio gitu, dan radio menjadi tolak ukur lagu ini bisa punya airplay banyak karena yang denger semakin luas, karena orang nggak kemana-mana, nggak bawa remote TV kan. Ya, tapi kalau radio tuh sangat membantu untuk kita penyanyi sih. Oke, nah album laris itu bukan hal baru untuk Krisdayanti. Yang saat ini terjadi adalah album konser live Semesta menjadi yang terlaris. Masih ada maknanya nggak sih album laris gitu? Album laris ya, karena kan sekarang udah semua ke digital platform, ya kan, wajah beda. Industrinya udah berubah ya? Wajah industrinya sudah berubah, kita pun juga berkompetisi dengan lagu-lagu internasional yang kan belum lagi yang didengar sama Aurel, levelnya udah beda lagi sama yang didengar sama Amora. Iya kan? Nyambung. Iya kan? Jadi kalau dulu saya ngobrol sama anak saya nomor 1 sama nomor 2 terkait lagunya trennya apa, tapi ngobrol sama anak ketiga sama 4 trennya games. Ya kan, memang kan, tapi kan tetap semua kan eranya semua digital dan lain-lain. Jadi memang bukan saja faktor kelarisan, tapi buah bibir, ya kan? Karena sekarang kalau mau bikin lagu itu tren, tiba-tiba anak saya yang keempat dia bisa nyanyi Forever Young, I Want to Be Forever Young. Itu dari mana? Dari TikTok kan. Jadinya semua kayaknya berkesinambungan, membantu lagu itu bisa menjadi buah bibir dan meledak, karena memang banyak tidak saja konten-konten ini ada di mana-mana ya kan, karena memang jadi sistem marketing juga ya. Iya, betul. Oke, Mbak, tahun 2009 kita tahu sama tahu itu fase yang berat untuk Krisdayanti gitu ya. Kita nggak akan mengulik itu, tapi yang bikin saya penasaran adalah dari mana Krisdayanti mendapatkan kekuatan untuk melewati fase itu. Ini juga mungkin untuk menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana, kalau dapat ujian berat, menyerah itu sebenarnya bukan pilihan ya. Karena hidup harus berjalan. Dari mana Mbak kekuatannya Mbak? Ya, jadi memang ya sama ketika saya di 2009 itu memutuskan bahwa memang nggak ada pilihan selain kita untuk tetap kuat ya. Karena benar yang Mas Wayan bilang juga bahwa hidup terus berjalan, bahwa semua agama juga mengajarkan bahwa tingkat ikhlas itu yang paling tinggi, ya, bahwa nggak ada sebuah keluarga yang berhasil tanpa ujian, itu satu. Nggak ada doa juga yang nggak dikabulkan. Jadi saat itu ya sudah, antara jodoh yang sudah selesai, tapi kehidupan harus terus berjalan. Betul. Jadi memang saat itu cuman Tuhan berikan saya ganti, ya, tapi ganti apa saya nggak tahu saat itu, karena usia saya juga bukan usia yang muda lagi untuk memulai keluarga baru, untuk rencana punya anak juga saya nggak berencana lagi. Tapi ketika saya diberikan rezeki lagi untuk bisa hamil anak ketiga dan keempat, itu di usia yang sebetulnya high risk untuk hamil, usia 39 dan 40. Jadi ya keajaibannya dikasih lagi untuk jadi istri, jadi ibu lagi, terus
mengasuh, mendidik dan membesarkan. Ini adalah sebuah roda kehidupan yang diberikan saya kembali untuk sebetulnya bahwa ya udah ini ujian dan kamu harus terus berjalan, dan banyak yang juga hal-hal yang jauh lebih sedih dan lebih complicated, tapi kita harus yakin bahwa perempuan ini punya sumber kekuatan yang luar biasa. Dia bisa mendengar dan melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Multitasking. Jadi ya saya bersyukur dikasih rezeki lagi punya anak di usia yang tidak lagi muda. Dan alhamdulillah waktu 15 tahun saya pisah sama anak-anak itu dikasih waktu yang sangat cepat sampai rasanya nggak terasa. Loh kayaknya baru kemarin Aurel udah punya anak lagi. Sama dengan doa saya ketika saya bilang semoga nanti cucuku aku bisa ketemu dan lain-lain. Terus sekarang cucunya udah 2, terus yang sebegitu gemesnya dan lucu-lucunya sehingga hari-hari saya rasanya nggak ada kata lain selain syukur aja. Bersyukur sekali bahwa dikasih ujian dan kelengkapan yang baik dalam hidup saya sampai akhirnya saya nggak boleh komplain dalam hidup saya. Saya masih bisa, saya sama ke anak-anak saya juga, selagi kamu masih bisa makan, masih bisa menghirup udara, masih dapat air bagus, nggak boleh kita komplain dalam hal apapun. Bahkan di fase berat pun masih bisa melahirkan karya ya, Kamu di Hatiku Selamanya, dan lain-lain. Kembali ke karir loh, luar biasa. Masih bisa gitu loh. Kamu di Hatiku Selamanya ya. Ya ampun, jalan terus ya pokoknya. Itu hadiah juga dari sahabat aku, Maya Estianti. Yes. Ya. Karena Maya juga dikasih pesan sama produser-produser dan teman-teman bermusiknya bahwa Maya juga harus hati-hati karena yang namanya segmen pasar ini kita nggak boleh pro ke siapa ya. Betul. Mohon maaf ya. Di Indonesia ini masih sangat kuat budayanya untuk menjaga perasaan. Betul. Nah ini kan harus dijaga itu. Akhirnya Maya menyampaikan bahwa dia peran seorang ibu yang kamu akan ada di hatiku selamanya. Walaupun visual video klipnya dibikin terserah ya saat itu sama sutradara, tapi liriknya sangat dalam bahwa aku akan selalu mencintaimu walau kita tak mungkin bersama dan lain-lain. Karena memang setiap orang akhirnya berprinsip bahwa kehidupan harus terus berjalan dan sumber. Kehidupan terus berjalan sampai akhirnya Krisdayanti berjalan ke panggung politik. Wow, sampai ke sana. Iya. Politik yang bertanya kenapa sih harus berpolitik? Ya politik ini kan sebetulnya juga balik lagi ke kehidupan. Ya. Politik itu sumber kehidupan, politik itu memperjuangkan emansipasi dan kesetaraan. That's why I considering to choose politik to be honest, to help people. Alhamdulillah saat itu orang pertama yang saya minta izin adalah mohon maaf bukan karena mama saya stroke dan tidak bisa saya ajak dua arah bicara, tapi suami saya karena memang Raul punya concern di politik yang sangat besar untuk membangun negaranya. Kita pillow talk juga ngomongin politik. Wow. Dan alhamdulillah Timor Leste juga punya kedekatan emosional dengan Partai PDI Perjuangan saat itu, walaupun saya nyanyi untuk semua partai politik, tapi di tahun 2018 saya dipinang oleh PDI Perjuangan, ya udah Raul sangat mendukung. Buat saya ya kerja siapapun namanya istri pasti pertama ridho suami. Kalau ya kan rasanya kita akan jadi jauh lebih tenang, bisa berpikir dan bisa berbuat kalau suami kita mendukung. Oke, terjawab sudah ya akhirnya kenapa ada banyak warna dalam panggung politik dan Krisdayanti memilih merah. Ternyata dipinang ya. Terus tahu nggak, itu Samuel Wetimena, desainer yang membuat baju Asia Bagus, umur 16, itu kan warna merah. Iya. Dan waktu itu kan nggak ada karena ada YouTube dan lain-lain sehingga muncul lagi kan. Gitu. Terus kemarin ketemu sama Pak Samuel Wetimena karena yang mana dia sekarang udah jadi anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan juga. Kayaknya dari dulu gue udah tahu deh, Nek. Kayaknya lu tuh pakai merah. Katanya, oh iya dari dulu kayaknya udah tahu mau pakai baju merah. Jadi Pak Samuel ada terawang gaib mungkin ya. Ini kayaknya merah deh suatu saat. Ya merah kan lebih ke spirit ya. Spirit bangun gitu. Dan Senayan sekarang kembali ke kampung halaman di Batu. Ikut pilkada, sempat bikin heboh di Instagram Stories katanya mau mundur, ya maju mundur cantik akhirnya maju. Gimana Mbak? Kenapa sih sempat kepikiran mundur dulu? Ya. Loh gue.
Ya bukan kaget ya, gempa kayaknya. Sebenarnya itu tanggung jawab saya juga. Enggak, karena di tanggal 22 Agustus itu kan memang saya dapat rekomendasi langsung dari Ibu Megawati dan beliau menyampaikan terkait komitmen tinggi. Karena komitmen tinggi itu pasti kan yang namanya perempuan, saya dikasih absolute power sama suami saya yang dia tinggal di Timor Leste. Pasti kepercayaan dia, mata dia terkait saya harus mengurus segala domestik itu di pundak saya. Terus kalau saya harus di kota lain bagaimana? Itu langsung muter tuh sorenya. Ngeng. Belum lagi nanti Aurel, cucu, bla 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 bla. Nah itu sebetulnya lebih ke komitmen tinggi saya, komitmen tinggi gitu. Walaupun jauh hari sebelum saya dapat rekomendasi, saya udah bilang juga sama Mbak Ketua, Mbak Puan Maharani bahwa memang dia menyampaikan bahwa pilkada selain biaya mahal, walaupun itu akan ada dukungan dari partai, biaya mahal, komitmen tinggi, tapi juga survei KD, rekomendasi, lalu dorongan dari relawan itu bukan dorongan partai untuk juga mendukung kamu. Oke. Jadi saya pikir, oh ya survei, jangan mentang-mentang masyarakat mendukung tapi surveinya nggak tinggi kan juga elektabilitasnya nggak oke juga. Dan alhamdulillah 1 kali 24 jam saya juga menyampaikan akhirnya juga ini kan berkah luar biasa. Pilkada bukan sekedar dukungan untuk konsolidasi tapi bergerak bersama rakyat bagaimana masalah-masalah rakyat ini bisa kita selesaikan secara profesional. Ini kan bukan sembarangan, bukan hanya kan di atas saya juga ada kader-kader hebat yang lebih dulu masuk ke politik sampai itu diberikan kepada saya, artinya kan ada tujuan mulia. Akhirnya saya dengan kekalahan kemarin di legislatif, Gusti Allah antar saya untuk kembali pulang ke tanah kelahiran dengan membangun Kota Batu ya dari tangan kamu lah, yang mudah-mudahan ini rencananya, skenarionya. Penasaran ada pesan khusus nggak sih dari Bu Mega dan Mbak Puan? Nah, pesan khususnya jangan kurus-kurus karena nanti yang namanya pilkada kan kita maraton, full speed, jangan sampai capek, jangan sampai sakit. Ya ini tinggal 30 hari, ya ini saya datang hanya untuk ke Liputan 6 tentunya. Ya karena buat aku ya kita punya kedekatan yang emosional, yang baik. Lalu saya juga perlu menyampaikan bahwa tujuan-tujuan mulia saya di politik ini adalah karena memang keinginan saya bahwa sejatinya kalau kita masuk ke politik ini kita harus selalu menawarkan apa yang bisa kita bantu. Iya. Gitu. Oke. Ketika pulang kampung ke Kota Batu, apa saja hal-hal yang perlu ditingkatkan dari pandangan seorang Krisdayanti sebagai salah satu peserta pilkada tahun ini? Iya. Akhirnya walaupun banyak pilihan ya, banyak pilihan, saya pingin supaya masyarakat kita nggak terpolarisasi, terbelah dan lain-lain. Oke, banyak pilihan dan saya tahu ini banyak tokoh masyarakat yang dimajukan. Akhirnya artinya nggak apa-apa. Secara demokrasi masyarakat Kota Batu udah sangat-sangat tinggi nilai demokrasinya. Gitu. Dan saya berpikir kualitas Kota Batu sebagai kota wisata yang kita harapkan tidak saja bertambah wisatawannya, tapi juga membawa Kota Batu mendunia dengan basis wisata kerakyatan dan juga ramah lingkungan. Itu yang saya harapkan, karena Kota Batu yang hanya 200.000 penduduk, tapi wisatawannya 10 juta lebih. Nah ini kan bawa sampah. Saya kepinginnya nih sampah bisa bersih di Kota Batu, sampah bisa dikolek oleh bisa diangkut setiap hari, tapi bagaimana juga Kota Batu punya tempat pemrosesan akhir yang lebih baik secara regional mungkin dilakukan di Malang Raya. Jadi memang sampah di Kota Batu pertama harus dibersihkan, karena untuk menjadi kota yang bersih ya harus bebas sampah. Gitu. Bersih dan juga cantik dan juga sehat warganya ya sebenarnya ya. Itu harapannya. Oke. Ketika maju pilkada, seperti apa respons keluarga? Hah? Mau pilkada atau seperti apa? Iya. Ya itu tadi balik ke izin suami, terus ya anak-anak, if you running for the mayor, nanti kamu mau ngapain? Terus mami mau tinggal di mana? Nah ini kan polanya memang saya belum please give me a space dulu nih untuk mami konsentrasi untuk campaign gitu loh. Karena kalau polanya ya insya Allah nanti akan mengikuti, ya kan.
flight connectivity juga sudah banyak ya. Banget. Tinggal saya minta Tuhan jauhkan saya dari rasa malas di usia saya tua sampai nanti, lalu izinkan saya untuk lebih dekat selalu dengan cara-caramu ke anak-anak. Nah itu. Jadi yang penting saya mau berbuat untuk tanah kelahiran saya, Kota Batu ini bisa mendunia, itu harapan saya. Oke, baiklah. Seandainya nanti kita berharap yang terbaik, Krisdayanti terpilih menjadi wali kota Batu periode 2024 sampai 2029. Apa saja yang akan dilakukan KD untuk membuat Batu semakin bersinar dan makin seru? Ya seru ini sebenarnya juga tagline saya, sejahtera rukun bersatu. Jadi memang Kota Batu ini kita sangat penting saat ini untuk kita mendorong derajat kesehatannya supaya orang masyarakatnya bisa hidup sehat. Betul. Tapi performa pelayanannya juga harus kita dorong. Artinya pembangunan rumah sakit dari preventif dari puskesmas tingkat D kita dorong ke kualitas puskesmas tingkat A dan juga akhirnya bisa punya kemandirian obat-obatan karena kita tahu obat-obatan juga masih mahal, obat-obatan masih import. Bagaimana nanti Kota Batu dengan wisata ini udaranya aja udah tujuan wisata, landscape-nya kita udah seneng banget gitu ya. Artinya Kota Batu bisa menjadi tujuan wisata kesehatan. Nanti hal-hal yang terkait di situ, baik itu kehidupan sosialnya, masyarakatnya, pasti akan bahu-membahu. Semua peningkatan ekonominya jadi jauh lebih baik. Terkait bagaimana nanti swasembada masyarakat untuk saling mengadakan sarana-sarana penginapan, akomodasi, hotel, lalu ekonomi kreatif yang semakin bertumbuh dengan adanya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat itu, semuanya akan masyarakatnya akan jauh lebih sejahtera. Ya, harapan saya itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kade. Terakhir, apa yang ingin... Nggak terasa ya, udah selesai. Udah ujung ya. Oke. Apa yang ingin Mbak Krisdayanti sampaikan dan juga seperti apa untuk masyarakat Kota Batu menjelang pilkada yang tinggal menghitung hari? Menghitung hari. Yes. Terima kasih berikan kepercayaan ini untuk saya. Buat saya bukan hanya sekedar tagline ya, pilih paling ayu ya, karena buat saya memang semakin banyak perempuan di ruang publik, artinya perempuan bukan hanya sekedar sektor untuk membangun, tapi juga objek untuk arah kebijakannya. Semakin banyak kebijakan perempuan yang perspektif gender, pasti perempuan-perempuan jadi jauh lebih berdaya. Hidup perempuan. Amin. Saatnya perempuan berdaya ya. Perempuan harus berdaya. Oke, terima kasih Mbak Krisdayanti Terima kasih sudah banyak. mampir ke studio liputan6.com. Terima semoga kasih. lancar Sama-sama. perjalanan menuju ke pilkada 2024 Thank you. dan semoga amanah. Jangan lupa undang lagi supaya banyak program-programku yang tersampaikan lewat Oke, liputan6.com. pasti. Terima kasih. Thank you. Seneng banget. Itu tadi sahabat Liputan 6 wawancara khusus saya dengan Krisdayanti dalam Bincang Liputan 6. Saatnya saya Wayan Diananto beserta awak redaksi undur diri. Sampai jumpa.